jodoh sama di Alfi tuh. Gimana Bang Ardi, gimana Dek Alfi mau cariin jodoh, orang dia sendiri aja nggak ada jodoh. Kode tuh dek, kode itu dek, kode dek. Kena lagi hostnya, kampret lah Bang Ardi ini. Bagus, tadi nggak usah Bang, jangan gitulah Bang, kan yang udah kita yang kafel-kafelan di sini. Misalnya udah lama lagi dia agak rusak nih. Ini kayak saya kasih tahu nih ya, judul bukti ilmiah dan historis mengenai penyaliban, kematian dan gempa bumi dan kebangkitan Yesus Kristus. Pendahuluan nih, udah dibaca? Dibacain lah Bang Ovi, dibacain lah. Saya bacain ya, langsung kesimpulannya aja mau nggak? Dilihatin. Ya, saya baca ke kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah penyaliban, kematian, gempa bumi saat penyaliban, dan kebangkitan Yesus Kristus adalah peristiwa sejarah yang didukung oleh bukti-bukti ilmiah, historis, medis, dan geologis yang substansial. Sejarah Yahudi dan Romawi, penemuan arkeologis, penelitian medis tentang kematian melalui penyaliban, dan bukti geologis mengenai gempa di bumi di Yerusalem, semuanya mengarah pada keabsahan narasi Injil. Selain itu, kebangkitan Yesus didukung oleh kajian mendalam dari para akademisi terkemuka di dunia yang menyimpulkan bahwa kebangkitan adalah fondasi utama yang mendukung pertumbuhan agama Kristen di abad pertama. Itu sih, itu kesimpulannya. Oke. Mau Bang Alfi dulu yang menanggapi atau dosen Ardiansyah? Udah. Bang Alfi silakan. Jangan, serahkan di Alfi aja, Baik. Ya. Jadi begini, kata salib, setauku di dalam Yunani itu menggunakan kata stauros tuh, stauros ya. Sementara tempat penyalibannya itu yang disebut sebagai objeknya itu, tiangnya itu menggunakan dua kata, Bang Opit. Oke. Gitu. Nih ya, saya misalnya bisa kasih contoh. Misalnya kita lihat di dalam, sebentar Alfi, karena ini Alfi baru naik ya. Matius 10:38. Alfi tunjukkan aja lihatnya. Ya, silakan. Baik. Di dalam Matius 10:38, sebentar Alfi buka dulu barangnya. Nih. Kita buka SBL Greek Koine ya. Nih. Matius 10:38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, tidak layak bagiku. Nih ya, kaios o ya, lambani ton stauron nih ya, stauron bentuk akusatif daripada stauros yang diterjemahkan sebagai salib atau cross. Ini Yunaninya stauros. Ini pertama. Sekarang kita lihat ke dalam Kisah Para Pewarta pasal 5 butir 30. Di sini di terjemahannya ada kata salib juga. Iya. Ilah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesua yang kamu gantung pada kayu salib dan kamu bunuh. Koteoston, Pateron, ya, Himon, Egiren, Ison, On Humeis, Dekeirisaste, ya, Kremasantes, Epi, Silo. Mana staurosnya? Yang di sini ada silo. Yang kalau kita boleh jujur-jujuran di dalam RNKJV ya, itu pohon. Gimana? Ini ya Bang, pohon itu bisa jadi ada maknanya, ada dua di dalam itu bisa jadi simbolis Bang. Tapi kalau Abang berasumsi bahwa itu penyalibannya beneran di pohon sih, saya kurang setuju. Tapi kalau yang jelas benar dari kayu salib, itu bukti historis udah cukup Bang, dari penelitian dari sejarah abad pertama dari sampai kematian Bang. Jadi kalau menurut yang Abang kasih itu saya hargai, tapi itu tidak bisa menjadi bukti, hanya sekedar asumsi. Mohon maaf, makasih Bang. Loh, asumsi gimana? Ini kitab kamu bilang asumsi loh. Ya, Abang berasumsi pohon lah. Kenapa berasumsi? Saya membawakan dalil. Kenapa di sini pada Perkais Apostolon pasal kelima ya, butir yang ke-30, kenapa di sini Lukas malah menggunakan kata silo yang artinya pohon? Berapa, Bang? Lukas berapa?
Prakeis Apostolon ini nggak berbicara soal Lukas. Kitab Prakeis, surat-surat Prakeis ya atau kisah para pewarta pasal kelima ini kan ditulis oleh Lukas. Ya. Pasal kelima, butir ke-30, Lukas di sini menggunakan kata silo. Silo ini artinya pohon. Nah, coba. Memang kok, tapi abang kan saya jelaskan sekali lagi nggak, itu harus mengerti juga dan maksudnya itu adalah simbolis bang. Di dalam Kenapa pohon nggak itu jumpa jawabannya di ChatGPT? apa nih saya kasih ya, itu tadi ayatnya berapa bang? Ayatnya berapa bang? Coba Pasal saya 5, butir Berapa ayat 30. Kisah para Rasul ya. Kisah para pewarta. Ini mau dibilang catatan Lukas di kisah para pewarta nih asumsi gitu. Ini ya, nanti saya bacain ya, ini ya penjelasannya secara akurat, lengkap dan detail. Dari ChatGPT. Ya, biar abang percaya nih, ini tuh yang aku bilang itu benar, cuma aku Anda suruh saya beriman sama ChatGPT. Bukan ini kitab penjelasan suci. ChatGPT. Ini ya bang, biar abang tahu bedanya namanya bukti sama namanya asumsi bang, gitu. Loh, ini bukti. Ini tesis saya. Sekarang tampilkan antitesisnya. Bentar, sabar nih, lagi dinampilkan. Oh, lagi loading ChatGPT-nya. Iya, ini lagi loading, sabar ya. Aku belum bawa terjemahan Talmud loh. Nih, aku bilang terjemahan Talmud ya, Sanhedrin 43a ya. Iya. Soalnya di sini Yesus tuh matinya dengan cara dirajam. Coba nanti saya bacakan ya. Oh, masih loading ChatGPT-nya. Iya, sabar ya bang, maaf ya nih lagi agak lama nih. Ini gini Kak Lisa, kalau lawan dia ini lawan ChatGPT Kak, bukan dia yang ngasih lawan, ChatGPT yang ngasih lawan Kak. Gimana? Ya, ini konteks ayatnya, ya latar belakangnya. Setelah kebangkitan Yesus, para rasul mulai mengabarkan Injil dengan penuh kuasa. Mereka akan melakukan banyak mukjizat, mengajar di bait Allah dan menarik perhatian orang banyak. Hal ini membuat para pemimpin agama agama Yahudi merasa terancam dan cemburu, sehingga mereka menangkap para rasul dan menempatkan mereka dalam penjara. Pengadilan Sanhedrin. Para rasul dibawa ke tempat Sanhedrin, pengadilan agama Yahudi tertinggi. Ketika dihadapkan, Petrus dan rasul-rasul lainnya tetap teguh dan dalam melakukan mereka tentang Yesus sebagai Mesias yang telah dibangkitkan dari kematian meskipun menghadapi ancaman hukuman. Makna tiap bagian tiap bagian ayat Allah nenek moyang kita. Petrus merujuk pada Allah yang disembah oleh bangsa Israel sejak zaman Abraham, Ishak dan Yakub. Ini penting karena Sanhedrin adalah otoritas keagamaan Yahudi, dan dengan menyebut Allah sebagai nenek moyang kita, Petrus menegaskan bahwa mereka berbicara tentang Allah yang sama dengan yang diyakini oleh bangsa Israel. Telah membangkitkan Yesus. Pernyataan ini adalah inti dari iman Kristen, kebangkitan Yesus dari kematian. Kebangkitan ini menegaskan keilahian Yesus dan kebenaran pengajarannya. Dalam konteks ini, Petrus menyatakan bahwa Allah lah yang membangkitkan Yesus yang sebelumnya dihukum mati oleh Sanhedrin dan rakyat Yahudi. Aku tadi mendengar statement bahwasannya kesimpulan ini berisi tentang keimanan Kristen, benar? Iya. Baru aja 20 detik sebelum ini Anda ucapkan, benar? Nah, saya tunjukkan nih. Nah, tadi kan dalil dari Islam saya sudah tunjukkan. Sekarang saya tunjukkan nih bagaimana agama tertua dari apa yang disebut sebagai Abrahamic religion itu berbicara mengenai Yesus. Nah, ini nih tesisku yang terakhir nih. Dalam William Davidson Talmud pasal 43a butiran ke-20, saya membacakan terjemahannya. Di sini dikatakan, on Passover, they hung the corpse of Jesus the Nazareth after they killed him by way of stoning. Jadi pada malam Paskah itu ya, mereka menggantungkan mayat Yesus dari Nazaret setelah mereka membunuh dia. Tunggu, jaringanku putus. Dengan cara dilempari batu pada malam Paskah, mereka menggantung mayat Yesus di sana, Yesus Nazaret, setelah mereka membunuhnya dengan cara dilempari batu.
by way of stoning, dirajam. Mm-mm. Nah, ini literasi dari Yahudi nih. Ini gimana? Kalian udah berselisih paham. Makanya wajar gitu kalau di dalam Kisah Para Pewarta 19 di sini ada perselisihan paham di sini. Bahkan Paulus sama tua-tua agama pun itu berselisih paham di sini. Itu udah kelihatan, nggak usah dibesarkan lagi, karena kalau dibesarkan layarnya dia langsung terisi menjadi 9 ya, ini ya kita jadinya. Itu udah besar dah. Coba aku coba ya. Tetapi mereka berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti dia hidup. Nih, wajar Al-Quran bilang ada perselisih paham. Betul, kita setuju. Yang satu disalib, satu di atas pohon digantungnya, satu dirajam. Apa-apaan coba nih? Ini fakta sejarah nih. Iya fakta, tapi subjektif bukan objektif. Nah, gini bang, kalau memang saya akui ada perbedaan paham, tapi yang jelas mereka mesti menyetujui bahwa Yesus itu pernah mereka hukum mati disalib, dan juga itu kan bisa juga bermakna namanya simbolis bang, mereka merajam terus mereka menyalibkan dia itu. Mana nggak ada di sini kata cross. Bahkan di sini ya, di sini apa dijelaskan nih? Jesus Nazareth is going out to be stoned because he practiced sorcery. Salah saya. Opi bisa nggak? Kalau nggak bisa kita ganti nih. Bisa bang. Macet JPT-nya oke. Memang dia tidak secara eksplisit bang, Pak, tapi beberapa seperti yang digambarkan oleh perjanjian baru. Gelo banget, ngantuk saya jadinya. Makanya Pit, berbicara soal yang kalian keluarkan sebagai fakta sejarah, pelajari dulu sejarah 1500 tahun ke belakang. Aduh, jaringanku merah nih, semoga aman suaraku ya. Sejarah itu enggak. Layarnya aja ngelek sedikit. Ya, sejarah itu Pit memang ada yang disebut sebagai fakta Pit, tapi fakta itu ada yang objektif, ada yang subjektif gitu. Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus itu objektif tuh, karena itu semuanya mengakui, semuanya tahu, dan dia itu bersifat mutawatir. Sekarang aku minta yang sejaman sama Yesus, yang hidupnya sejaman sama Yesus, Agustinus dari Hippo, ada nggak catatan dia yang dia hidup, yang dia wafat tahun 50 Masehi, kalau nggak salah aku ya, itu mana catatan dia mengenai penyaliban Yesus? Ada nggak? Kalau itu sejaman loh. Kalau Anda berbicara soal Tacitus, Flavius Josephus, itu lahirnya aja ada setelah Yesus tuh. Baru menuliskan buku tuh tahun 100 ke atas. Mereka hidupnya masih di abad 1, Pak. Iya, abad 1, tapi Flavius Josephus tuh lahir tahun berapa? Chat GPT dulu coba. Apa Flavius Josephus? Abad 1 saya yang jelas di bawah abad 2 loh. Iya, saya tahu abad 1 tahunnya. Yesus nih diangkat di tahun 30 nih klaimnya. Diangkat tahun 30. Flavius? Nah, lahirnya tahun mau tahu. Sabar ya, saya kasih nih ya. Iya. Karena gini, nah. Tahun 37 Masehi di Yerusalem. Yesus diangkat tahun berapa? Diangkat tuh disembah, mulai disembah ya. Itu di tahun Diangkat. Kalau Romawi yang mau di mana Pak? Yang era Romawi atau yang dia disembah mulai disembah orang Kristen? Dia terangkat ke langit, ke surga. Nah, iya tahun 33 kalau Masehi. 33 ke 37? 4 tahun.
4 tahun. Itu Josephus baru lahir langsung nulis. Yes. Hah? Enggak, maksudnya dia pasti dicatat lah peristiwa di abad 1. Dan juga ya bang, abang Talmud sama hampir lupa, Talmud itu lahirnya tahun berapa bang? Apakah di abad ketiga atau abad 4? Enggak, iya, emangnya ini kamu imani? Kan enggak, aku kan mengeluarkan tesis nih. Nah, kamu akan membantah semua sejarawan-sejarawan yang kamu ucapkan, Flavius Josephus, Cornelius Tacitus. Itu dari segi tahun lahirnya aja, udah setelah kenaikan Yesus tuh, mereka bukan saksi mata. Kalau aku saksi, abang minta saksi mata ya. Tapi kalau penelitian jujur ya bang, tapi mereka hidupnya masih mungkin tidak saat jadi saksi mata yang secara langsung, tapi mereka juga itu bang ya, spiritualnya asal bang catat nih ya, mereka hidupnya tidak masih 1 abad bersama Yesus itu hidup, dan lebih jauh lebih muncul daripada Talmud. Talmud itu jadinya tahun berapa bang? Tahun abad 4 Masehi itu selesai. Baru jadi. Talmud Bavli, Talmud Yerusalem itu sebelum Masehi. Bahkan. No, Talmud itu jangan abad 4 bang. Itu jadinya. Talmud Bavli, Talmud Yerusalem itu sebelum Masehi. No, Talmud itu jadinya. Oke, tahan dulu. Teman-teman yang Kristen, bagi yang mau naik silakan minta bergabung dan pastikan bisa membuka kamera ya teman-teman ya. Minimal followers 200 baru bisa membuka kamera, persyaratan dari TikTok. Kalau misalnya sudah terlanjur naik ke atas ya, tapi nggak bisa membuka kamera, mohon maaf saya turunkan kembali teman-teman. Buruan teman-teman yang Kristen kalau mau naik minta untuk bergabung ya. Saya sediakan satu ruang kosong lagi. Talmud Yerusalem selesai disusun di wilayah Palestina Israel dan selesai sekitar abad 4 Masehi, tahun 350 Masehi. Dibantu nih Bang Ovid nih, dibantu. Soalnya ini ngantuk saya kenanya. Talmud Babilonia jadinya selesai sekitar Maaf ya Bang, abad serius ngantuk. Enggak, awal abad 6 Masehi. Sekitar tahun 500 sampai 600 Masehi. Sehingga Atau lah menalayang Bang Ovid, serius. Itu ChatGPT lagi bang. Iya, mintakan sama ChatGPT-nya, dia dapat sumber dari mana bang? Aku tunggu. Nih sabar ya, nih. The History of Talmud oleh Michael L. Rodinson mengenai proses kelamaan. Nih. Anda kenal Rita Wahyu nggak? Apa? Anda kenal Rita Wahyu nggak? Rita Wahyu siapa tuh? Kurang tahu. Jadi Rita Wahyu ini pendiri founder dari Sarapan Pagi Biblika. Nah, dia nih pendiri SPB ya, Rita Wahyu. Nah, dia mengatakan begini tuh, yang disebut sebagai Torah CVLP atau Torah lisan, yang disebut sebagai Talmud, itu tuh nih, ini klaim dia bahwa proses penulisan itu terjadi pada abad kedua dan ke-6. Meskipun secara kumpulan literasi dilakukan kemudian, bukan berarti Talmud yang Torah CVLP ini ya, itu muncul pada abad kedua. Emang bahkan lebih muda disusunnya di awal abad itu kan. Tradisi lisan ini mulai muncul sejak sebelum Masehi. No, tapi referensi Benjamin de mulai disusunnya pada Jewish Concepts of Scripture. Nah, aku bawa literasi dari Sarapan Pagi Biblika. Ini nunggu ini lagi, ChatGPT lagi.
Nih ya sumbernya nih udah jadi nih bang. Pertama dari Encyclopedia Judaica, The Talmud, A Biography of oleh Baris Scott Webheimer, terus Ini Jewish potong ya di Encyclopedia, YouTube ya. Sorry. terus Gak apa-apa, gini kan Introduction gak apa-apa. Bebas. Hah? Enggak, kalau di YouTube katanya kepotong kayak gitu. Jangan, Ya, jangan gitu. Ah, gini aja. Gini Gini aja. aja ya. Heeh. Oke. Ya begini bagus. Gimana? Kembali Ini sana. ini udah kan lompat. tadi juga Ini- dibilang ini tadi udah itu lompat. Talmud itu disusun loh, disusun sejak abad kedua baru jadi abad 4. Ya, abad 4, iya ya, abad 4. Susah guys, aku bukan lawan uaknya ini, lawan ChatGPT aku. Dia dapat source dari mana? Kan aku bilang dari GPT berbayar saya bang. Oh, source kamu dari ChatGPT berbayar. Ya kan karena bentar lagi kan ada era AI gitu kan. Gimana Enggak, AI GPT itu dia ngambil source juga Bang Ovid. Kadang-kadang GPT itu ngambil source-nya tuh dari MNC, dari BBC, dari berita-berita gitu. Nah, Coba udah, cek kadang aja kalau nggak percaya. dari Harvard juga Cek bisa ada loh cek bang. bang. Ya ada memang, ada. Ada, tapi nggak tentu valid tuh. Intinya menginformasikan yang sering diinformasikan itu jawabannya. Lanjut. Udah? Iya, nah itu kan tadi yang kata sekarang mau nanya apa bang? Saya tadi lupa. Nggak tahu bang, aku bukan Tuhannya Yesus soalnya, nggak tahu aku. Nah, jadi kalau aku yang belajarin ya bang, sorry itu saya kalau catatan Flavius Josephus versus Talmud, aku lebih percaya Flavius Josephus karena catatan Flavius Josephus Nah, aja. baliknya ke apa? Iman kan? Apa? Talmud Baliknya ke iman kan? Iya dan Bang juga Zul. Kameranya pakai kamera depan Bang Zul. Lagi Nah, ngerokok. baliknya ke iman kan? gini ya bang, dan juga nih ya bang, kedua Oke lah. Ya Bang Ardi juga di temboknya aja itu. Usah aku serius kalian nih. Iya ada nih, ada. Tenang. Jadi polemikku mengenai penggunaan dua kata yang berbeda antara stauron, ya stauros dan silo ini tak terbantahkan sama Bang Opit teman-teman. Tidak ya, tapi kan terbantahkan. aku cuma ngasih adalah asumsi bang, tidak bisa ngejelasin maksudnya apa. Itu sama kayak gini bang, abang saya apa ya, ntar ya, abang baca misal di Superman diceritakan kuat karena kebal sama pistol, terus abang dibilang kuat secara otak dan intelek, terus saya baca Superman kuat karena fisiknya itu kebal terhadap pistol dan segalanya, terus saya ambil pistol karena ceritanya abang, apa diceritakan abang kuat secara otak, terus abang mati, saya bingung kenapa ini bisa terjadi ya, padahal itu kan maknanya beda. Sekarang gini, salib itu pohon nggak? Pohon itu salib Apa? nggak? Ya beda, Salib itu tapi pohon itu kan nggak? bisa Pohon itu simbolis salib bang. Ya udah beda kan? Iya beda. Hah? Iya beda kan? Iya. Pohon dan salib pasti beda, tapi itu bisa jadi simbolis lah bang. Dari mana? Aku bisa tahunya dari mana? Kalau di Quran ya, dalil apa ya di Ali Imran itu apa Pak Ardi mutasyabihat sama apa mukamat. Nah, dalil mukamat sama mutasyabihat itu ada ilmunya untuk membedakan. Nah, sekarang Nggak di ngerti sini- dia. Nggak ngerti Nah, dia. sekarang untuk Greek ini, untuk kitab saudara, untuk kitab Bang Opit, cara membedakan dia itu letter like sama dia itu simbolis itu gimana? Coba, aku pengen tahu ilmu itu. Aku belajar nih. Silakan. Ya gini bang, simbolis. Gini kalau apa bedanya simbolis ya bentar ya. Tak saya itu ya beda, ada ya, abang harus juga lihat dong makanya dari semua keseluruhan konteksnya itu apa makna-makna di Israel misalnya kayak gitu. Nah gitu bang, pertama yang harus abang pelajarin gitu. Misalnya kayak apa ya? Bentar, apa ya jelasinnya? Contoh misalnya di Wahyu 13 ayat 13 sampai 16 itu kan juga banyak tuh bilang
apa tuh kalau tentang antikris itu bakal nanti chip padahal itu kan itu simbolis, itu menandakan apa ya, kalau apa namanya ditaruh di dahi dan kanan tangan kanan itu kan apa tuh pikiran atau tindakan yang mengikuti manusia yang nggak sempurna yang ingin menyamai Allah, karena 6 itu kan hari manusia diciptakan, dan 6 3 kali itu melambangkan manusia apa tuh angka kesempurnaan Allah yang yaitu Trinitas. Kenapa larinya ke Tritung? Aduh. Ovi yang jujur ya. Ovi Jeremy, kau jujur kau ya. Jangan pakai asumsi, pakai data kau. Aduh, gimana? Bang Zul, buka kamera depan dulu Bang Zul. Coba Bang Zul dulu Bang Zul. Lagi ngerokok, woi, lagi ngerokok. Matikan dulu rokok. Udah dibilang sama live nggak usah merokok dulu. Ada Bang Alfi. Ada Bang Alfi. Perhatian kali hostnya, Pak. Jangan-jangan pas waktu nge-live, jangan-jangan gini, Bang Zul, Bang. Iya bang. Jangan-jangan pas waktu nge-live kita juga nggak boleh berkendara kemana-mana tuh. Harus di situ aja tuh. Nggak boleh tuh ke kamar mandi, nggak boleh tuh. Nggak. Boleh cuma kalau misalnya merokok kan kelihatan rokoknya kena peringatan abang. Lagi pula kan itu baik untuk kesehatan. Iya, kalau di Alfi ini nggak ngerokok kok. Di Alfi ini nggak ngerokok, tenang aja. Lanjut. Siap. Bungkus bang, jangan terlalu manis ya, 1 aja. Dah, Enggak, gas. Alfi merokok. Nih ciri-ciri simbolis nih, Gimana, pertama Bang? menggunakan lambang atau tanda. Contoh domba apa? melambangkan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang dikorbankan untuk dosa manusia, Yohanes 1 ayat 29. Air simbolisasi dari Roh Kudus atau pembasuhan dosa, Yohanes 7 ayat 38 sampai 39, Efesus 5 ayat 26. Pelangi itu simbol perjanjian Allah dengan manusia setelah air bah, Kejadian 9 ayat 13. Terus dekat itu contoh simbol simbolis, terus ada sifat kiasan atau non literal. Betul. Simbol dan Alkitab tidak dimasukkan untuk diartikan secara harfiah, tetapi dimasukkan untuk menyingkapkan makna spiritual atau moral. Itu sih. Udah. Yes. Cara bedainnya gimana bang? Cara bedainnya? Bedanya. Nah itu kan tadi Kalau abang pakai bilang contoh. itu kan tadi kan Kalau yang abang pakai bilang itu kan contoh. pohon kan yang apa betul. Nah pohon itu kan juga bisa jadi simbolis itu bang di situ. Ciri-cirinya lambang atau nada kan bisa kayak mirip seperti domba, air, pelangi. Udah. Yes. Bukan ilmu untuk mempelajari mana yang memang dalil letterlek, mana yang memang dalil simbolis. Itu gimana cara kami mempelajarinya? Letterlek dan simbolis. Nah, Anda bilang pohon di sana simbolis, salib di sana letterlek. Coba dong kasih ilmunya gimana? Coba Iya. cara kami bisa paham. Yang ini letterlek loh, yang ini simbolis loh. Itu gimana? Kasih ilmunya. Ya kan karena gini bang, abang juga harus mengerti juga kan di Alkitab itu ada banyak apa tuh secara sejarah itu kan cukup akurat. Abang kalau mau percaya suka kitab tanah apa perjanjian lama bisa lihat kitab tanah kayak Yahudi. Kalau abang percaya perjanjian baru apa itu lihatlah misalnya peristiwa besar di abad pertama itu sesuai nggak aja apa tuh kisah hidup Tuhan Yesus yang apa disalib, mati dan bangkit itu ada nggak diakui nggak sebagai peristiwa besar di abad ke-1? Itu sih. Bang Ovid. Ya, Susah bang, susah nih. Bang Ovid, Bang. ya, Bang Ovid. ya. Coba ketik di chat GPT. Apa tuh? Udah? Buka Oh, di yang- chat GPT udah?
Iya nih dah. Udah? Iya. Oke nih Oke. mau diketik apa deh? Kodam semut. Keluarnya apa tuh? Kodam semut. Kodam semut. KODAME ya. Iya. Kodam. Kodam semut. Heeh. Iya, cek kodam, cek kodam. Nah, apa? Kodam semut ada nggak? Iya. Kodam semut sering dikaitkan dengan dunia spiritual dalam kepercayaan dan tradisi mistis Indonesia. Dalam konteks ini, Mana tuh? kodam adalah entitas atau energi Entitas. spiritual yang dianggap mendampingi seseorang sebagai penjaga atau pelindung. Sementara itu, Kalau semut apa tuh? Semut itu mengindikasikan apa tuh? Kodam semut itu berarti gimana tuh? Tendensinya kemana tuh? kalau itu semut merujuk pada hewan semut yang dikenal kuat dalam kerjasama dan disiplin, meskipun secara fisik kecil. Nah, mending tanya itu aja di Alfi. Itu tuh bagus tuh, kodam semut. Mungkin apalagi mau tanya kodam apa, teman-teman cek kodam ya. Ya teman-teman cek kodam semuanya. Yang di bawah ketik nama, oke. Kita baca Tanjung kosong, Jibril kosong, Acong kosong, ya. Zaki ada sedikit macan, gitu kan? Miksu kosong, Rizwi kosong, gitu. Bagus. Ya lanjut. kayaknya Di Alfi harus- lanjut di Alfi. Kayaknya harus closing. Jadi gini bang, kalau di Al-Quran, Iya betul. Bang, kalau Alfi. di Al-Quran, iya, kalau di Al-Quran itu ada kaidah yang disebut sebagai ziyadatul bina, tadullu ala ziyadatul makna. Nah, itu tuh dia mau diartikan secara letterlet ataupun secara maknawi, itu ada ilmunya. Karena dalilnya itu jelas pada surah Ali Imran ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat kunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Nah, dialah yang telah menurunkan, ya, Allah lah yang telah menurunkan kitab itu kepadamu. Di antaranya berisi ayat-ayat yang muhkamat. Itulah yang induk-induk atau pokok-pokok isi dari kandungan kitab tersebut, dan yang lainnya pula berisi ayat-ayat mutasyabihat. Begitu bang. Nah contoh alif lam mim, itu tuh. Nah itu mutasyabihat tuh bang. Mau diartikan gimana pun itu kami nggak ada ilmunya. Nah tapi kalau kita bisa baca surah apa ya, An-Naba misalnya kan, amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya, anin nabail azim, tentang peristiwa atau hari yang besar itu, allazi hum fihi mukhtalifun, dan dalam hal itu mereka berselisih paham. Nah itu masih bisa bang kami maknai gitu. Itu berbicara tentang hari akhir zaman atau hari kebangkitan kelak. Nah itu masih bisa kami bahas bang gitu. Nah itu kami bisa membedakannya gitu, mana yang bersifat letterlet, mana yang bersifat maknawi, itu masih bisa tuh. Kami ada ilmunya yang saya sebutkan tadi. Makasih bang. Jujur nih. Nah, yang saya pertanyaannya gini sebutkan bang. ziyadatul bina. Langsung Islam dia- closing statement aja Bang Alfi. Nah, jadi iya, Alfi tuh ini ya yang Alfi bingungkan dari Bible ini ya. Apa sih sebenarnya kaidah ilmu yang Alfi perlukan agar bisa membedakan mana sih dalil yang bisa kita baca secara utuh, dimaknai secara letterlet, mana yang kita maknai secara maknawi atau secara Oke. apa tadi? Aku bantu, Ovid. Aku bantu untuk menjawab pertanyaannya di Alfi. Ketik di chat GPT, asumsiologi. Coba. Iya. Saya tahu asumsiologi pak. Ya, apa? Gini loh, tunggu. Alfi mau gini ya. Alfi kasih polemik dalilnya deh. Habakuk 2:11. Sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawab. Ini batu sama balok ngobrol nggak? Enggak. Gimana cara ilmunya gimana? Cara bilang ini batu dan balok nggak ngobrol gimana? Ya. Nah, nih kalau asumsiologi kan dia istilah digunakan untuk menggambarkan kajian atau ilmu berkaitan dengan asumsi-asumsi.
Karena gini bang ya, kalau saya bilang perjanjian lama, kitab anak itu kan, kenapa kita menganggap apa tuh itu, apa tuh saya baca Yesus itu benar kan gitu ya. Salah satu saya udah belajarin semua peristiwa besar yang diakui di abad 1 itu penyaliban, kematian, kebangkitan ya diakui, makanya saya percaya dengan perjanjian baru. Oh, jadi Kalau PL saya- nggak pakai. PL kan udah diakui bang, dan kita pun mengakui, karena saya mengakui perjanjian lama itu benar karena saya misalnya udah belajar ternyata tanah Yahudi yang berisi Taurat, Nevim dan Ketusim itu semua ada dan sama persis di perjanjian lama, hanya beda susunan kitabnya saja. Bang Alfi, saya izin sedikit Bang Alfi. Alfi rencana punya antitesis untuk dia nih, izin ya, karena dia Oke, bawa siap, perjanjian lama. Siap Bang, siap. Dia bilang dia lebih percaya sama perjanjian baru. Bukankah kemarin Enggak, saya bukan udah gitu, astaga, bawa- saya perjanjian lama dan baru tuh saya percaya semua bang. Iya, nggak apa-apa. Kemarin aku udah pernah mempolemikkan soal pembangunan bait suci kan? Iya, Masih ingat nggak? iya. Iya, ini closing kok. Ini closing. Jadi dia bilang dia mempercayai perjanjian Agak baru. mundur sedikit, jelek. Mundur sedikit. Hah? Kameranya mundur sedikit, jelek, buruknya. Oh, ngomong sama Bang Zul. Oh, aku kira ngomong sama Alfi. Enggak, pokoknya yang Gini. kelihatan gening aja lah, pokoknya jelek semua. Berbicara soal percaya nggak percaya, saya nggak percaya bang. Saya nggak percaya sama perjanjian baru, karena kan ini udah pernah saya katakan. Ini kitab Anda dapat pembangunan bait suci kedua selama 46 tahun itu dari mana? Ya itu kan masa Herodes bang, itu saya udah jelasin loh, astaga. Nggak ada. Mana barangnya? Sekarang tunjukkan literasinya bahwa 46 tahun orang Yahudi itu membangun bait suci. Kan Ini itu udah ini pernah saya pembangunan jelasin, Pak. perjanjian Itu baru nih di teman-teman. abad 20 sebelum Masehi, dan Yesus itu kan pelayanan di tahun 30 Masehi kalau nggak salah. Rombak bait Allah ini, dan dalam waktu 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, lalu kata orang Yahudi, 46 tahun orang mendirikan bait Elohim ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Nah, 46 tahun ini dapat dari mana? Karena di dalam ya literasi dokumen keyahudian di dalam Kabat itu pembangunannya mulai dari 353 sebelum Masehi sampai 349 sebelum Masehi. 4 tahun. Abang ngasih data yang salah bang, udah aku ngasih. Oh, ini Kabat mau Anda bilang salah? Ini dokumen keyahudian. loh. Itu abang yang ngasih datanya yang bait ini bang. Abang lihat yang Herodes Kalian Agung bang. membahas gini, yang dibahas itu bait sucinya orang Yahudi. Aku membawakan data tahun pembangunannya, durasi pembangunannya dari dokumen Yahudi. Anda bilang salah. Oh, uak atau lama melayang. Aduh, iya maksudnya abang yang abang kasih datanya itu ya itu bukan bukan pada saat itu. Coba saya tanya, itu eranya Herod Romawi bukan 353 sampai 349. Romawi. Romawi bukan Mesar deh. Kita ada kedatangan. Tunggu sebentar. Kita ada kedatangan Sultan Indonesia nih. Kayaknya bakalan dibagiin paus kita satu-satu nih. Bang Sultan, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan buka kameranya, Bang. Abang Sultan, Ya, bisa buka kameranya? bisa. Ya dengar-dengar ada paus tadi tuh. Mana pausnya tuh? Iya, benar. Ini Bang Ardi ya, Bang Ardi ya. Langsung ke Bang Ardi aja, Bang Sultan. Ya bang. Lu enggak, ini Muslim apa Kristen nih? Kristen. Bang Sultan, izin mohon Bang maaf. Sultan Kristen Saya apa izin. Islam? Muslim. Oh Muslim. Yaudah lanjut di Alfi. Oke, udah. Maaf tadi Alfi melek. Di sini dikatakan bahwa pembangunannya itu terjadi pada zaman pemerintah Darius. Karena Raja Darius itu segera meratifikasi, dia itu ikut berkontribusi dalam upaya pembangunan. Kenapa? Raja Darius, saya tanya ya Pak.
Raja Darius itu emang mau nanya entar itu emang hidup di era apa ya Pak? Era Roma. Dia era Romawi berkuasa Pak. Ini loh bang, gini loh bang, aku udah buat tesis bang, aku udah buat tesis untuk membantah Yohanes pasal 2 ayat 20. Ini kan kita lagi closing nih, ya kan? Ini kan kita lagi closing nih. Pada saat Anda mengatakan saya lebih percaya sama perjanjian baru, ya udah ini yang membuat saya nggak percaya sama perjanjian baru. Kan? Aku udah ngasih loh bang waktu itu kan Herodes apa di abad 20 sebelum Masehi, bukan di tahun 35. Abad 20 sebelum Masehi. Apa tahun 20 sebelum Masehi bang, tahun 20 sebelum Masehi, dan Yesus itu kan itunya pelayanan 30 Masehi, which is 20 itunya kan kalau ditambahin itu hampir ya 46 tahun apa di atas 46 tahun bang. Hah? Apa sih, ngomong apa sih? Aduh, abang dikasih data kayaknya waktu itu aku udah pernah Mana ngasih datanya? Jangan kumur-kumur lah. Enggak, aku udah ngasih tahun-tahunnya nih. Enggak, gini loh. Aduh. Pada Gitu tahun masih diterus gini. gitu masih diterusin aja di Alfi gimana? Iya, enggak. Dia nih kebanyakan minum Coca-Cola nih, kepalanya gas semua soalnya. Gini bang, pada tahun 353 sebelum Masehi ya, tepat 70 tahun setelah penghancuran Bait Suci pertama, ya, orang Yahudi mulai membangunnya kembali. Pada awalnya secara mandiri, tetapi Raja Darius segera meratifikasi upaya mereka. Bait Suci kedua selesai dibangun 349 sebelum Masehi. Nah, 353 sebelum Masehi ke 349 sebelum Masehi sampai nggak 46 tahun? ya iya nggak akan sampai lah bang, itu kan Ya udah, ini dokumen Yahudi bang. tapi abang tahu nggak itu buku yang data yang abang buat itu masih di bawah apa, belum nyampe di abad 1 sebelum Masehi loh. Ini abad keempat sebelum Masehi loh. Tahu nggak Raja Herodes berkuasa itu kan tahun 20 sebelum Masehi. Oke, sebelum dilanjut ke Bang Ovid, aku mau ke Bang Sultan dulu. Lanjut aja Kak Lisa, Alfi udah cukup. Ya, Bang Sultan. Tadinya saya hanya buka 6 nih Bang, dan satunya itu untuk yang saudara teman kita yang Kristen. Nah, tadi kita Bang Sultan juga ditanya oleh Bang Ardiansyah, Muslim atau Kristen? Muslim ya Bang ya? Muslim. Baik, ada yang mau disampaikan Bang? Silakan. Saya nyimak aja dulu. Baik, izin nyimaknya boleh ke bawah Bang, kita naikkan yang teman kita Kristen Bang. Boleh. Baik, maaf ya Bang ya. Ya. Makasih Bang Sultan. Makasih ya Bang Sultan, pausnya. Makasih Bang. Yuk. Makasih Bang Sultan ya. Sama-sama. Bang Ovid. Yesus disalib atau tidak? Ya pastilah bang, itu diakui peristiwa. Nggak disalib, Yesus nggak disalib. Aku bacakan datanya ya. Bang Zul, ini dulu Bang Zul. Bagi teman-teman yang mau naik, ini waktunya udah mau habis dan ya. Itu sampai jam 12 ya. Jam 12 aja tutup. Saran saya jam 12 tutup, Dek. Istirahat aja. Ya, karena besok kan hari Senin ya kan. Besok hari Senin, jadi kerja Ahad. gitu loh. Besok Ahad. Setelah Ahad apa? Senin. Nah iya sudah bener. Iya bener kan? Besok Ahad. Iya setelah Ahad apa? Berarti salah diksi tadi Pak dosen tuh. Lusa itu baru Senin. Besok hari sekarang oke. Besok hari apa? Ahad. Hah? Ahad. Ahad. Setelah Ahad? Senin. Isnin. Nah, Ya, Senin. itu udah tahu gitu. Pinter lah itu. Lanjut. Itu namanya lusa. Betul. Pokoknya betul lah dia. Betul lah dia. Bang Ovid. Tahu kenapa Pak dosen kayak gitu? Kelamaan dianggurin Pak dosen, jadi gitu. Ngerti kalian? Habisnya kayak yang kemarin
Mau habis waktu host, sudah mau habis waktu. Bang Zul. Bang Ovid, saya sedikit Bang Ovid ya. Bang Ovid harus jujur di sini ya. Nggak boleh pakai asumsi karena data sudah diberikan sama Bang Arfi. Sudah diberikan sama Bang Alfi, tetap Bang Ovid selalu tidak mau terima. Sekarang saya bacakan data bahwa Yesus tidak disalib. Yang pertama, di dalam Quran surat keempat ayat 157 sampai 158. Dengarkan saya. Dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah yaitu utusan. Padahal Kasih mereka keras, Bang, tidak kasih membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan yang sudah dijelaskan tadi sama Gurunda Bang Ardiansa. Ada perselisihan di sini, di penyaliban, ya. Gas Sesungguhnya lagi, mereka Bang. berselisih pendapat. Oke, Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang dibunuh itu, melainkan hanya mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Mari kita lihat di Mazmur 91 ayat ke-15, 5 dan 3. Oke. Allah mendengar tangisnya. Siapa Allah itu? Yaitu Bapa. Oke. Doanya menghilangkan rasa takutnya dan menyelamatkan diri dari penangkapan. Kemudian disambung, bila berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bagaimana bisa teman-teman dari Kristen menganggap Isa atau Yesus itu sendiri disalib? Sudah dijelaskan dari tadi. Sekarang Bang Ovi bantah dengan data juga, dan jangan ada menimbulkan pertanyaan kembali. Silakan. Nggak usah dibantah Bang Ovid. Jangan Bang ada Ovid. menanyakan, menimbulkan pertanyaan kembali. Jangan ada. Nggak usah dibantah Bang Ovid. Udah ketik aja. Kodam singa, coba ketik kodam singa itu, nggak usah dibantah dah lah. Ngapain lah ini dibantah-bantah. Kodam singa, gimana tuh bunyinya kodam singa? Iya bang. Abang mau tau nggak itu ke Al-Quran tuh pernah ada 7 kesalahan dan salah satu kesalahan Nggak ada kesalahan di dalam Al-Quran. Nggak ada. Jangan ke situ, jangan ke situ. Jangan ngadi-ngadi. Nggak ada kesalahan di dalam Al-Quran. Justru yang kontradiksi Berbahaya Bang adalah Ovid. Bibel. Jangan ke Bahaya, situ. bahaya. Jangan ke situ, jangan ke situ. ya bang. Anda tidak paham. Gini Bang Ovid, Bibel Anda sendiri Anda bantah. Bagaimana Anda mau ke Al-Quran? Al-Quran itu diturunkan hanya untuk orang-orang yang berakal. Pertanyaan saya, Anda tadi mengatakan Anda sudah belajar banyak lama, tapi otak Anda tidak sampai ke situ. Data saja Anda bantah. Sekarang bantah ini. Ya, surat An-Nisa 4 ayat 157 kan yang menyatakan penyaliban Yesus, menyatakan bahwa seseorang yang disumpahkan dengan Yesus yang disalib. Profesor Bart Ehrman dan University of North Carolina at Chapel Hill menyebutkan bahwa penyaliban Yesus adalah salah satu fakta sejarah paling pasti dalam kehidupan Yesus, didukung oleh berbagai sumber Kristen dan non-Kristen. Kesalahan ini memuncul Bang Ardi, mabok kita kan? Jangan nipu kau di sini, woi. Tapi jangan nipu kau di sini. Jangan kau nipu kau di sini. Nggak ada. Semua Masih tadi keras, itu Bang. data Masih yang keras. sangat jelas. Tidak ada penyaliban atas Yesus itu sendiri. Jangan kau ngadi-ngadi di situ, Ovi. Enggak bang, itu dibantah. Bang, Aku secara naikkan historis. supaya kau bisa belajar dengan jujur. Jangan Jujur marah. dengan Alkitab kau. Bang Zul, jangan marah, Bagaimana bisa? jangan marah. Nggak. Jangan marah Ya Bang karena Zul. Bang Zul harus bertanggung jawab. Jangan marah, terkait hal itu, nggak Bang boleh Zul. marah. Bang Zul yang Bang naikkan Zul. tadi ya. Nggak. Bang Zul yang naikkan. Aku udah pusing Bang. Udah pusing aku ya. Ya, Bang Zul. Bang Zul kasih keras, kasih paham. Abang bilang mau belajar dia, tapi dia mau Aku ngajar di nggak sini marah Bang. kepada Bang Ovid, tapi di sini saya harus tegas. Karena kenapa? Bang Ovid membantah Bibel Bang Ovid sendiri. Sementara data yang sangat otentik, Bang Ovi tidak mau menerimanya. Pertanyaan saya, Bang Ovid belajar di mana? Ya, saya belajar dari Di Alkitab. Vatikan. Kalau Bang. Bang Ovid belajar, tentu Bang Ovid tidak menyangkal dengan namanya kebenaran. Ini Bibel, ini Mazmur yang mengatakan, Bibel Anda sendiri. Ya. Jelas kok di situ. Yang sangat ngotot untuk Tuhan Yesus disalib itu teman-teman Kristen. Karena apa? Dogma dan doktrin. Gak mau karena kehilangan perpuluhan, gak mau. Udahlah, aku jam 12 izin turun ya. Bagaimana Bang Izin turun Ardi? ya.
Jangan turun bang, nanti Bang Ardi nggak boleh turun lah. Enggak, aku besok pagi. Besok Gini minggu loh. abang bilang besok minggu bang. Besok kan Senin. Besok minggu bang. Loh, sekarang tanggal berapa sekarang? Temenin Alfi dulu Ini bentar belum ya. masuk Kita bang, ini belum masuk. Ini belum masuk abang, ini baru. temenin Alfi dulu bentar Pak Ardi. Kita Iya. reaction si Edwin bentar ya. Oh iya. Tenang. Oke, Aman oke. Bang Alfi ya. Aman, Oke. aman. Tapi Bang Zulkifli jangan marah-marah dong. Masa Nggak marah-marah? dimarah, Bener nggak nggak Bang Ofid? dimarah. Marah tuh dia betul. Udah Marahin jam ganti 12 Bang. ya. Tegas Bang. Boleh nggak minta tegas. waktu sebentar? Tegas. Oke, boleh Boleh. Bang. Boleh. Siap. Boleh. Soalnya dia Kenapa ada tidak? melakukan Soalnya mumpung dia ini rame, Bang biar Alfi, nggak sama-sama mau jujur tahu. dia Bang Alfi, nggak mau jujur dia. Susah dari kemarin, Bang Ofid tuh dari kemarin loh Bang Ofid, seriusan. nggak mau jujur, Kenapa, Bang? susah. Saya demi nama Tuhan, Berit saya sekali. belajar dari GPT bang, kak ya. Dan Nggak, saya belajar- aku nggak peduli dengan chat GPT, aku Gimana nggak loh abang peduli. Bang? Udah berapa Ini kali berturut-turut loh, gini Abang gitu loh, ya. izin nengahin ya. Yang salah itu kita gitu loh. Kita nyuruh jujur Oten. Kalau Otennya jujur, mualaf dia, bah. Semua betul. Hampir berpuluhan kalau ada jujur Bang. Kalau dia mualaf, pertanyaan saya, siapa yang mau diskusi sama kita? Mampus. Nggak ada kan? Betul. Jangan mengharap kejujuran dari Ya udah, Kristen, lanjutkan jangan. kebohongan lu gitu ya. Ya udah lanjutkan kebohongan. Iya. udah. Jadi pola pikirnya gini, pola pikirnya tuh dirubah teman-teman. Mulai detik ini, coba jujur. Jangan. Coba terus bohong. Gitu dong. Dirubah pola pikirnya tuh. Yang mau Jangan, diskusi. ayo jujur jangan. Iya. Tapi kalau masih kayak Pak Budi tadi masih seru Pak. Maksudnya tuh lebih enak masih Bang. Jadi masih bagus gitu kan diskusinya. Tapi kalau ini nih kayaknya tuh malah ribet banget kayaknya. Pak Niatnya Hasan, kita assalamualaikum di bawah, mau masya Allah. punya uang untuk belajar tapi malah Kalianlah yang bohong. Teman-teman Kristen, Nggak usah nyuruh Nggak dia ada, nggak jujur. akan Intinya, ya Bang Ofid, teruskan perjuanganmu, lanjutkan kebohonganmu, jangan pernah jujur dan jangan masuk Islam ya. Kalau kamu masuk Islam, siapa yang ngisi neraka, bah? Saingan pula kita di surga. Bah. Jangan, udah di situ aja ya. Baik di situ ya. Lanjut. betul, baik, betul. Jangan Ya. jujur, ingat, jangan jujur Bang Ofid ya. Nggak boleh jujur tuh diskusi. Harus bohong terus ya. Bohong Ya, terus, betul, bohong betul. lagi, muter lagi, harus gitu memang. Lanjut. Ya Bang Ofid ya, karena tadi Bang Ardiansyah bilang Bang Ofid jangan jujur, ya sudahlah. Bang Ofid jangan jujur. Tapi gini loh Bang Ofid itu sudah 2 kali berdiskusi bahkan berdebat dengan saya. Kita nggak pernah menemukan poin. Karena poinnya yang saya utarakan ke Bang Ofid itu mengenai Bible Bang Ofid. Tapi Bang Ofid selalu membantah dengan pengelakan asumsi, dengan argumentasi yang tak berdasar. Karena kenapa? Bang Ofid sendiri sudah mengatakan, Bang Ofid banyak belajar. Gini loh, orang kalau banyak belajar, nggak mungkin data yang orang kasih itu tidak masuk di dalam akalnya. Apalagi dalam konsep penyaliban. Konsep penyaliban itu harus rasional. Ini konsep penebusan dosa. Konsep penebusan dosa yang mana? Yang teman-teman Kristen maksud? Gak ada. Tidak boleh menipu. Gak boleh. Nah, nanti kita lanjut besok lagi aja Bang Ofid. Iya, tapi lanjut besok lah. lanjut besok. Dah, makasih ya Bang Ofid ya. Terima kasih kak. Ya. Ya, mohon maaf Alfi ya. kadang mau reaction loh. Ya udah. Aku udah siap. Oke, Bang Siap, Alfi soalnya. lah. Lanjut Bang Alfi. Oke Bang Berapa ya? Alfi, siap. Gak apa-apa ya. Enggak, jadi di ya. sini Oke, Bang. Alfi mention room Agatha. Ini Agatha of Palermo ya. Boleh Ya, saya pernah ke situ, tuh. diidein nggak biar sama-sama kita lihat. Nih, Bang Opik barangkali mau ngecek juga nih nanti nih. Apa sih kebohongan yang dilakukan oleh mereka ini? Iya. Nih ya. Mereka suka meng-framing Nabi abang ya gitu. Enggak, ini bukan soal Islam. Ini bukan soal Islam. Jadi gini, boleh bantu besarkan dulu Kak Lisa? Ah? Boleh bantu besarkan? Oke. Bang Zulkifli ambil alih. Aku mau tutup dulu.
mau ke belakang aku. Aku tutup kameranya ya. Iya, untuk 2.000 Zulkifli, orang. Bang Ardiansyah ambil alih. Untuk Ada Pak 2.000 Turiman, orang. sapa dulu. Assalamualaikum Pak Turiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya del katalino bak curamin ka saruga bak sangat ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Engki Pak Turiman matur sekelangkong sekeping. Anu Terus sekarang remar dihansane no remar dihansane ya. Engki. Lanjut deh. Alfi. Apa itu informasi apa Alfi? Di Alfi di Agatha itu. Oke. Tes. Sudah suaranya. Informasi Nah, apa ini tuh? sebenarnya nggak membahas soal Islam, tapi ada kebohongan yang di sini dilakukan oleh Kayapas atau yang biasa kita kenal sebagai Metatron ya. Kita simak dulu videonya. Ya. Jadi waktu Tuhan bertanya siapa namamu, Tuhan mengatakan aku adalah aku. Ego Amy, lihat perhatikan ya. Epsilon G itu apa ya? Ego Amy. Oke. Epsilon Goyem. Pokoknya Ego Amy lah. Pokoknya Ego Amy lah ya. Nih, Ya, Ego Amy. teman-teman ingat ya hurufnya ini ya. 1 2 3 1 2 3 4 ya. Ego Amy. Amy, ini M. J itu gamma. Oh ya gamma. Kabur sorry. Alfi soal. Nah, itu Kita lihat di sama. Yohanes. Kita lihat di Yohanes. Sama nggak kata-katanya Tuhan Yesus? Kita lihat ya di Yohanes ya. Yohanes Adalah saya itu. 8 Aku adalah aku. ayat 58. Sebentar ya. Ini masih buram nih. Nah, nih. Ayat 58. Lalu Yesus berkata, sebelum Abraham jadi apa ini? Ego Amy. Amy. Ya. Oke. Jadi Kayapas bilang bahwa kalimat ego ini itu diulangi oleh Yesus pada Yohanes 8 ayat ke-58. Iya maaf, kameraku nggak fokus, tapi suaranya dengar ya tadi insya Allah. Jadi sebelum Abraham jadi, sesungguhnya aku berkata kepadamu tuh ya. Sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Di sini ada kalimat ego ini yang diucapkan oleh Tuhan dan Nabi Musa pada Keluaran 3:14 yang mengatakan aku adalah aku, itu bahasa Yunani ego ini juga. Jadi gini, ini diklaim bahwa Yesus itu menyamakan diri sama YHWH. Terus lihat statement selanjutnya. Lihat statement selanjutnya si Kayapas ya. Dia ngaku di sini. Makanya orang Yahudi ngamuk di sini kan. Lemparin Yesus pakai batu, pakai bebatuan. Karena di sinilah Yesus mengatakan dia itu Allah yang di Keluaran 3 ayat 14. Karena nggak ada satupun makhluk di dunia ini yang berani ngomong seperti ini. Ego Amy. Nah, dengar, karena nggak ada satupun makhluk yang berani mengucapkan kata ini. Kata apa? Ego ini. Saya ulangi sekali lagi. Ini. Di kalimat dia yang Sebelum Abraham jadi kunci ya. Ego Amy. Amy. Ya, dia ngaku di sini. Makanya orang Yahudi ngamuk di sini kan. Lemparin Yesus pakai batu, pakai bebatuan. Karena di sinilah Yesus mengatakan dia itu Allah yang di Keluaran 3 ayat 14. Karena nggak ada satupun makhluk di dunia ini yang berani ngomong seperti ini. Ego Amy. Nah, karena nggak ada satupun makhluk yang berani ngomong ego ini. Kan gitu klaimnya tuh Bang Opit, ya kan? Iya. Jadi kata ego ini diklaim oleh isi Komal Agatha of Palermo 3, ya. Si Kayapas ini, Dr. Metatron, itu nggak ada satu makhluk pun yang mengucapkan ego ini. Cuman Tuhannya Nabi Musa di Keluaran pada ngucap kayak gitu 3:14. ya Pak. Iya, hanya ngucap dua kata ini doang. Iya. Nah, itu klaim Kayapas tuh. Nih, dua kata ini doang. Epsilon, gamma, omega, epsilon iota, mu iota, ego Amy. Itu Iya. klaim. Itu tuduhan Karena kenapa? Kayapas. Tuduhan Kayapas. Ya, biar diselesaikan dulu aja Pak Turiman.
sama Dek Alfi. Selesaikan dulu, Dek. Jadi gini, ya, klaim bahwasanya Kayapas mengatakan gak ada satu makhluk pun di dunia ini yang mengatakan ego ini selain daripada Yesus, itu bohong. Itu bohong tuh Bang Opit. Aku berani mengatakan itu bohong Bang Opit. Karena kenapa? Nih, kita bisa melihat di dalam Prakeis Apostolon, ya, Prakeis Apostolon. Nih, ini kok blur ya, diganggu Roh Kudus nih kameraku. Nah, Prakeis Apostolon pasal ke-22 ayat yang ketiga. Nih, ini muncul ego eimi, nih ya, ego eimi, aner yodaios, gegenemenos, entarso, tes kilikias. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia. Ini siapa yang ngomong? Rasul Paulus. Itu di ayat Alkitab bukan Pak? Bukan ya? Oh jelas, perjanjian baru. Ayat kitab apa tuh? Ini Prakeis Apostolon, kisah para pewarta. Kisah para pewarta, pasal pasal ke-22, nomor punggung yang ketiga. Jadi klaim si Kayapas yang bilang Sebelum Abraham jadi apa ini? Ego eimi. Amy. Ya, dia ngaku di sini. Makanya orang Yahudi ngamuk di sini kan. Lemparin Yesus pakai batu, pakai bebatuan. Karena di sinilah Yesus mengatakan dia itu Allah yang di Keluaran 3 ayat 14. Karena nggak ada satupun makhluk di dunia ini yang berani ngomong seperti ini, ego ini. karena nggak ada satupun makhluk di dunia ini yang berani ngomong seperti ini, ego ini. Ini buktinya Paulus berani. Ya, kirim ke aku nanti, Dek, itu datanya. Udah, Dek, gitu aja ya. Kirim ke aku datanya ntar ya. Iya, jadi gini, sebenarnya ini bukan hanya sekedar tampilin itu aja, karena Alfi sekaligus ingin memberitahu ke teman-teman bahwasanya versi fullnya itu udah ada di teman-teman di tempat Alfi, di YouTube Alfi ya. Silakan teman-teman lihat ini bagaimana Alfi dan Unirifa menanggapi statement Kayapas tadi, ya. Dan sekalian, insya Allah juga literasi yang tadi itu akan Alfi salin ke Misiah.org. Nah, di sini ada Abang Da kita juga ya. Di sini ada siapa nih Bang? Wis, ada Pak dosen kita juga di sini. Aman ya? Jadi kita akan upload ke Misiah.org, insya Allah Alfi akan mengisi literasinya di sini. Begitu Bang Ardi. Ya, kalau mau bongkar-bongkar itu ya, ya banyak lah kita mau bongkar-bongkar itu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Iya, Bung Alfi. Ke Misiah boleh, ke YouTube Alfi juga boleh. Di situ versi lengkapnya Alfi bongkar. Ya, sekian dulu. Oke, hostnya ini kemana host? Kita panggil dulu host sebelum rungkat. Host, monitor. Iya bang. Bang Lisa, Mbak Lisa. Ya. Lagi ganti baju. Hah? Waduh, nggak denger saya langsung. Udah? Udahkah? Udah, Alfi udah. Iya. Alfi hanya mau Udah, kasih tahu Alfi itu. itu udah. Bang Alfi udah. Pak Triman udah. Pak Alhamdulillah. Triman Makasih mana? waktunya. Pak Ada. Triman. Ah, kemana? Kok nggak ada? Di layarku cuma ada 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya 6, saya ke 6 tuh, turunan corner tuh. Tapi lupa sih. Aduh, gimana? Nanti tak kasih pantun nih, anak Dayak nih satu nih. Ini ya, Bang Ovi. Bahwa Yesus tidak disalib. Sangat kontradiktif. Di bawah ada yang bilang ke kiamat berani nggak katanya. Kiamatnya suruh sini, dialog open cam berani nggak? Dijambak aja Bang Ardi. Dijambak aja Bang Ardi yang Bang Ardi mau suruh naik. Dijambak aja. Kiamatnya suruh ke sini kalau enggak. Ya, dikasih Ya udah, pantun itu aja udara nih. sejuk naikin tuh. Di bawah ada yang namanya udara sejuk. Nah, tuh udara sejuk. Coba minta naik udara sejuk, naikin tuh. Baik, Bang.
Bang Zul, Udara Bang Zul, sejuk. Bang Zul, monitor. Baik, 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 baik. Minta naik ya, minta naik tuh. Nih, tuh udara sejuk tuh. Udara sejuk mana? Udah naik nggak? Di Jamba aja. Oke, baik. Siap, Abang. Ya, cari aja di situ, ada udara sejuk tuh. Bisa nggak di Jamba tuh? Aku nggak bisa Jamba ya. Ya kenapa? Nggak ada, Bang? Bisa, nggak bisa Dapat Bung Ardi terus, di Jamba. Ini nggak ada ini udara Nggak sejuk bisa. ini. Ayo itu loh, ngetik di bawah itu loh. Ngetik di bawah itu loh. Kok nggak ada ya? Nggak bisa di Jamba. Ngetik di bawah itu loh, ngetik di bawah, up itu loh. Oh, siap, siap. Nah, Jamba. Iya Bung Ardiansa. Kakek tua dipanggil abah. Nggak Suka ada, tidur akunnya suara privasi, Bang. mendengkur. Akunnya privasi. Akunnya privasi. Ya, serotan tendang ke neraka, tendang ke neraka, tendang ke Akunnya neraka. privat. Tendang ke neraka, tendang. Blokir, 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 Tendang ke blokir. neraka. Bah, Blokir, blokir. Oke, mana ya? ngomong katanya berani nantang-nantang, giliran disuruh naik Blokir, bisukan. Iya. Bisukan, blokir. Nah, mampus, Bisukan. mampus. Bilang apa sih dia? Nggak lihat. Jadi udara sejuk yang bilang coba deh sama kiamat, sampaikan ke kiamat. Dia diskusinya di sini open cam bilang, gitu ya. Nah, bilangin, emang siapa yang suruh, gitu kan? Bilangin, Alfi yang suruh nih. Alfi yang ini bilang, tunjukin aja website Mesia.org ini. Nah, juara 1 Apologet Awards tuh, ya. Saya yang nantang. Ya Kalau dia bisa kalahkan saya, Tepuk kan naik nama tangan, dia, kan? tepuk tangan buat teman-teman di bawah. Tepuk tangan buat Ya. Bang Alfi. Itu. Si Ahmad. Udah ditutup aja, udah jam segini, gimana nih host? Belum, Mbak. Besok malam minggu. Yang ini malam minggu. Iya, tapi anu Pak Tudiman, ini masih wanita, nggak bagus. Bahkan kami di API juga menerapkan komal-komal api dilarang menaikkan wanita tuh di atas jam 12 malam tuh. Komal api itu nggak boleh. Peraturan itu untuk menjaga apa namanya ya? Menjaga marwahnya wanita tuh. Marwah. Yalah. Gitu. Kalau gitu kakek tua dipanggil abah. Suka tidur suara mendengkur. Sikap serakah membawa musibah. Kurang baca Bible bawa data tapi ngawur. Ya, Gitu makasih, Pak. Oke, aku juga mau nyampaikan ke teman-teman yang di YouTube. Thank you teman-teman yang di YouTube. Terima kasih udah menonton dan juga mengikuti dari mulai awal sampai akhir. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kebaikan antum semua dan semoga video-video saya di YouTube bisa menjadikan pembelajaran yang bagus. Silakan diambil, yang nggak bagus nggak usah diambil, kan begitu kan. Kalaupun ada kesalahan dari ucapan saya teman-teman, baik yang di YouTube maupun di Komal ini, saya atas nama pribadi meminta maaf tuh, karena sebetulnya kesalahan saya itu adalah kesalahan hostnya juga gitu. Kalau kebenaran itu dari Allah datangnya. Itu terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Jangan turun ya, jangan turun sendiri. Nanti biar aku turunkan satu-satu. Ya, oke, nanti kita. Tunggu sebelum di ini, aku mau turunkan satu-satu dulu ya. Doa dulu. Bukan Doa ini. dulu. Bang Ofid. Masa Bang Ofid ikut kita doa, nanti tak nyambung Iya. doanya. Ya udah. Bang Ofid izin Mau aku turun turunkan sendiri atau dulu ya. diturunkan Bang Opit? Ya, aku turun ya. Sendiri atau Gak diturunkan? apa-apa, aku turunin aja, kasihan abang nanti lompat patah kaki. Ya. Channel YouTube saya Bang Ardi, spasi ARDY itu. Klik link yang ada di bio TikTok saya. Udah lanjut host. Apa tuh? Oh, Ya, tutup lanjut aja. Subhanakallahumma wa Terima kasih ya bihamdika. untuk yang di atas, Bang Ardiansyah, Bang Zulkifli, Bang Alfi, dan juga Pak Turiman, juga teman-teman yang udah capture layar ya, terima kasih. Yang sudah bantu juga untuk balas-balas savingnya, juga tadi udah follow-follow juga untuk akun saya yang satunya, dan yang sudah kirim-kirim gift juga ya. Semoga selalu sehat dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Allah bukakan pintu-pintu rezeki lainnya dengan jumlah semuanya ya, untuk semuanya kita di room ini, baik yang di atas maupun yang di bawah.
Allah bukakan pintu-pintu rezeki lainnya dengan jumlah yang banyak, berkah halal cukup tanpa bermaksiat kepada Allah. Ya Allah, jaga hati kita, Allah jaga pandangan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, akal sehat kita, kecerdasan kita, ide-ide yang cemerlang untuk kebermanfaatan ya. Semoga selalu sehat dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Oke, silakan ditutup Bang Ardiansyah. Oke, alhamdulillah teman-teman, nggak usah panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume. Kalau panjang kali lebar sama dengan luas, kalau panjang kali tinggi kali lebar itu sama dengan volume. Nggak usah kita ke volume maupun nggak usah kita ke luas. Nanti karena itu adalah ukuran bangunan dan ukuran air. Jadi kita nggak perlu ke situ tuh. Nanti kepanjangan ya. Kita lanjut aja langsung cepetan gitu loh ya. Kenapa harus muter-muter ke sana ke kemari kalau memang bisa cepet kan gitu kan? Bener nggak teman-teman? Betul Bang. Betul, Nah, itulah masalahnya. Nah, itulah masalahnya. Oke, kita langsung aja tutup dengan doa kafaratul majelis kan harusnya ya. Ya kan? Tanah Nah, tandur itulah. jangan ditandur, lebih baik rumpun jadi Itu, cukur. oke, sekarang sebelum kita kamu akan- beranjak tidur, kita jangan akan- lupa berkata jujur. Oke, baik. Udah. Sekarang kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Tuhan yang tidak ada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Izin saya turunkan, jangan lompat ya, jangan lompat. Nanti terkilir kakinya. Pak Triman, izin saya turunkan ya Pak Triman ya. Ya. Oke, assalamualaikum. Bang Alfi, izin ya saya turunkan ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum. Bang Zul, Aku nggak Izin ya. mau turun. Aku nggak mau turun. oke, nggak mau turun ya. Bang Ardi, izin ya saya turunkan ya Bang Ardi. turun. Bang Ardi, Iya. Abang Zul, izin ya saya Oke, turun baik. ya. Siap. Izin ya saya turun ya Bang Ardi, Bang Zul, izin ya saya turun ya. Hah? Izin ya. Saya. Saya turun. Oke, izin ya, Bang Zul, saya turunkan ya. Yo, assalamualaikum. Amin, sehat-sehat semua ya. Kasihan diturunin, iya diturunin semuanya satu-satu. Naik dulu, naik kemana? Besok lagi ya teman-teman, soalnya udah jam 12, ini lewat 10 menit loh ya. Akunya udah lewat 30 menit, kemarin itu mereka udah sampai jam 2:30, itu benar-benar tidak baik ya. Benar-benar tidak baik, karena maksimalnya itu sampai jam 000 aja teman-teman. Seperti itu ya. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik teman-teman ya. Semuanya ada porsinya, ada takarannya ya, gitu ya. Ya teman-teman, saya Lisa WR, mohon maaf kalau misalnya saya ada kata-kata saya yang tidak baik. Itu kesalahan datang dari diri saya sendiri, kebaikan itu datang dari Allah ya. Mohon maaf kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan ya. Dan saya di sini sedang berusaha untuk terus memperbaiki diri ya teman-teman. Seperti itu. Terima kasih untuk semuanya teman-teman. Saya Lisa WR, teman belajar inspirasi berani hijrah dari Kalimantan Barat, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.